Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ruang penyimpanan gua batu. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menarik Ziyan yang berwajah gembira di belakangnya saat dia mempelajari gua di balik dinding batu. Setelah itu, matanya melakukan kontak dengan dokter peri kecil, Suqian, dan Xiao Li. Douqi di dalam tubuh mereka diam-diam beredar. Baru saat itulah mereka perlahan-lahan menuju lubang yang telah dibuat dengan paksa oleh Ziyan. Mereka perlahan masuk. Mereka sangat berhati-hati di mana mereka menempatkan setiap langkah kaki karena mereka tidak menyadari apa yang tersembunyi di sini. Mereka berjalan melewati terowongan kecil sebelum akhirnya berhenti di dalam gua beberapa saat kemudian. Berdiri di tempat ini, samar-samar mereka bisa melihat beberapa cahaya yang dipancarkan dari dalam gua. Beberapa gambar Magical Beast hadir di dinding batu yang mengelilingi gua. Sekilas mereka tampak memiliki aura yang tegas dan garang. Namun, pencegahan semacam ini sama sekali tidak berguna terhadap kelompok Xiao Yan. Suqian berjalan di depan. Di antara mereka semua, dia telah mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Dia tidak menghabiskan banyak kekuatan saat berhadapan dengan Old Shan. Paling aman menempatkannya di depan saat menjelajahi gua ini di mana mereka mengabaikan kemungkinan jebakan. Di dalam gua ada tangga batu yang panjang. Tangga batu meluas ke dalam kegelapan samar di bawah di mana orang sulit melihat. Beberapa batu cahaya bulan, memancarkan cahaya redup, telah ditempatkan di dinding gunung sekitarnya dengan cara mosaik, mengeluarkan kegelapan di dalam gua. Pasangan dari mereka berjalan di sepanjang tangga batu, perlahan menurun. Sekitar 10 menit atau lebih kemudian, mereka akhirnya sampai di ujung. Di ujung tangga penerbangan ini ada pintu batu yang tertutup rapat. Pintu batu itu benar-benar berwarna hitam dengan menutupi seluruh lumut, memberikan kesan samar-samar karena sangat berat. Izinkan saya? Ziyan segera mengajukan diri ketika dia melihat bahwa itu adalah pintu batu. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kegembiraan. Gadis kecil ini sepertinya suka menghancurkan banyak hal. Kamu harus menunggu dengan tenang, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan meraih Ziyan. Setelah itu, dia mengangguk ke Suqian. Tidak ada yang tahu situasi di tempat ini. Karenanya, yang terbaik adalah berhati-hati. Suqian tersenyum saat melihat ini. Tangannya yang keriput perlahan menekan pintu batu. Setelah itu, ekspresi matanya menjadi tegas. Douqi yang agung yang cukup untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu melonjak dari lengannya dengan cara seperti kilat. Setelah itu dengan keras menghantam pintu batu dengan suara yang sangat keras. Bang! Fragmen batu terbang ke segala arah dan pintu batu itu langsung tertutupi oleh garis retakan. Dengan ledakan, pintu tiba-tiba runtuh. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba keluar. Mata semua orang menyipit secara naluriah saat cahaya terang muncul. Segera, ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia dengan lembut berteriak, tetua pertama, hati-hati! Teriakan Xiao Yan baru saja terdengar saat angin amis melesat dari balik pintu batu. Angin kencang menerkam ke arah Suqian di depan. Humph! Perubahan tak terduga yang tiba-tiba tidak menyebabkan Suqian panik. Tangannya menggulung saat lengan bajunya segera berubah menjadi sesuatu yang keras seperti logam. Dia dengan kasar menyapu mereka di depannya. Suara tajam angin kencang bersiul dan bergema di seluruh gua. Denteng! Saat lengan baju terangkat, angin bertiup seperti gelombang dan menabrak benda yang menerkam. Setelah itu, Xiao Yan dan yang lainnya mendengar jeritan tajam ketika sosok besar itu tiba-tiba melesat ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Lengan Suqian bergerak sekali lagi setelah memaksa penyerang menyelinap kembali dengan satu serangan. Angin liar bersiul dan debu di depannya benar-benar keluar, memperlihatkan ruang di balik pintu batu. Gudang yang sangat luas muncul di depan kelompok Xiao Yan. Cahaya di dalam gudang itu sangat terang. Semua lingkungan gudang telah dibangun dari black metal rock yang kuat. Sekilas, gudang ini sepertinya telah dibuka dari vena black metal rock. Ada cukup banyak rak di dalam gudang. Banyak gulungan diatur dengan rapi di atasnya. Di sisi lain, ada cukup banyak lemari kristal. Samar-samar orang bisa melihat banyak bahan obat langka ditempatkan di dalamnya.
Tatapan semua orang perlahan menyapu gudang. Segera, tatapan mereka berhenti di Magical Beast berbentuk ular besar di tanah. Jelas, itu adalah penyerang diam-diam yang tadi. Magical Beast kelas Do Uang berani menyerang diriku yang dulu, Su Qian perlahan masuk ke gudang. Dia melirik ke Magical Beast, yang telah melingkar. Itu menunjukkan lidah ularnya yang buas kepada mereka. Seharusnya menjadi penjaga tempat ini, Xiao Yan juga tersenyum. Tatapannya hanya menyapu Magical Beast sebelum beralih ke gudang. Kejutan melintas di matanya ketika dia melihat begitu banyak gulungan. Dia mendecakkan lidahnya dan memuji, memang layak menjadi faksi kuno yang telah ada selama bertahun-tahun. Koleksi ini memang bagus. Ini semua diatur dalam istilah kelas. Xiao Li tanpa sadar tertawa saat dia berjalan mendekati rak buku dan melihat kata-kata Xuan Class Low Level yang tertulis di atasnya. Xiao Yan menggenggak. Tatapannya menyapu sebelum dia berjalan ke bagian terdalam dari gudang. Teknik Dou kelas Xuan biasa atau metode Qi tidak akan menarik perhatiannya. Dia agak penasaran tentang apakah Demon Flame Valley memiliki koleksi metode Qi atau teknik Dou kelas tinggi yang bahkan akan membuatnya merasa terkejut. His Mendeses. Melihat kelompok Xiao Yan mulai mencari di gudang tanpa rasa takut, ular besar yang tertutup sisik berwarna hijau itu segera melingkar dan mengangkat tubuhnya. Sambil menjulurkan lidahnya, ia mengayunkan ekornya, membawa kekuatan besar yang dengan keras menyapu kelompok Xiao Yan. Ekornya baru saja diayunkan, dan belum mencapai targetnya ketika ia ditangkap oleh sebuah tangan kecil yang tidak sebanding dengan ukuran ekornya. Pemilik tangan kecil itu melirik ular besar itu sebelum melengkungkan mulutnya. Setelah itu, dia menarik ekornya dan menyeret ular itu keluar dari gudang. Terlepas dari bagaimana ular besar itu berjuang, tangan kecil yang mengandung kekuatan menakutkan dan tidak gemetar sedikit pun. Kekuatan kasar gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Aku ingin tahu keberadaan menakutkan seperti apa bentuk aslinya. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia melihat Magical Beast berbentuk ular yang meratap diseret keluar dari gudang oleh Ziyan dan dilempar ke tempat yang tidak diketahui. Saya juga tidak terlalu yakin. Ketika saya melihat gadis ini saat itu, dia sudah secara tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh yang matang. Namun, dengan bisa memiliki kekuatan yang menakutkan seperti seorang anak kecil, kemungkinan besar tubuh aslinya sangat luar biasa. Su Qian merajut alisnya dan menjawab, "Oh namun, dikabarkan bahwa ada cukup banyak Magical Beast yang misterius. Klan di selatan Central Plains di benua itu. Kekuatan klan Magical Beast sangat kuat. Mungkin, seseorang mungkin dapat memperoleh sedikit informasi tentang wujud asli gadis kecil ini di sana." Clan Magical Beast? Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat mendengar nama yang agak asing ini. Di tempat itu, sebagian besar Magical Beast hidup bersama seperti sebuah suku. Terlebih lagi, ketika mereka mencapai level tertentu, beberapa Magical Beast, terutama hewan unik yang memiliki garis keturunan kuno, mendapatkan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Apalagi mereka mampu bertransformasi menjadi bentuk manusia. Menambahkan ini ke umur panjang mereka, kekuatan pondasi mereka secara alami cukup bagus. Bahkan faksi manusia biasa tidak akan berani menyinggung mereka. Tentu saja, ada. Su Qian menatap Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini dan berkata, ada beberapa klan manusia yang memiliki warisan yang juga berasal dari zaman kuno. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian dia mengangguk dengan tenang. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Su Qian kemungkinan jenis klan misterius yang mirip dengan yang ada di belakang Sun Er. Central Plains adalah tempat paling menarik di benua Dou Qi. Ukuran tempat itu sangat luas dengan para ahli sebanyak awan. Dapat dikatakan bahwa berdiri di puncak tempat itu sama dengan berdiri di puncak benua Dou Qi. Su Qian tersenyum tipis dan berkata, di tempat itu, kamu mungkin secara bertahap akan berhubungan dengan faksi di belakang pacar kecilmu. Namun, untungnya saat ini Anda bukan lagi Dadousi kecil ketika Anda baru saja masuk akademi. Ada beberapa hal yang secara bertahap Anda miliki kekuatan untuk memperjuangkan. Namun, Anda hanya memperoleh kualifikasi untuk memperjuangkannya. Jika Anda ingin mencapai langkah itu dalam hati Anda akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Xiao Yan mengangguk dengan lembut. Tangannya perlahan membelai gulungan di depannya. Dia menghirup napas dalam-dalam dan perlahan menekan badai di dalam hatinya.
Namun, wajah cantik itu, seperti bunga teratai yang mekar di dunia biasa ini, muncul dengan tenang. Wajah ini sulit menghilang. Xunea. Tangan di bawah lengan Xiao Yan tiba-tiba dikencangkan. Panas yang sulit disembunyikan juga muncul di matanya. Dia ingat dengan jelas kata-kata yang dikatakan Sun Er padanya sebelum dia pergi. Sebelum mencapai kelas Do Uzong, dia tidak boleh melakukan kontak, sepertinya dia khawatir tentang berbagai penghalang dari dalam klan saat mereka bertemu. Dozongha. Wajah muda itu menunjukkan tekad di bawah cahaya. Dari cara dia melihatnya saat itu, Do Uzong tampaknya berada pada level yang jauh dan tidak terjangkau. Sekarang, bagaimanapun, itu dalam jangkauan. Tunggu aku, pada saat itu, aku akan memberitahu semua orang di klanmu bahwa penglihatanmu adalah yang terbaik. Xiao Yan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Matanya juga meledak menjadi ekspresi panas yang belum pernah dilihat orang, ambisi dan antisipasi. Sampah yang disebut klan Xiao pada akhirnya akan membuat semua orang terkejut. Pada saat Xiao Yan menarik pikirannya, langkah kakinya juga terhenti. Dia sudah berjalan ke ujung gudang tanpa menyadarinya. Rak di sampingnya tidak memiliki banyak gulungan seperti yang ada di depannya. Sebaliknya, hanya ada 4 kotak kayu kuno. Beberapa kotak kayu ini dibungkus dengan besi tempa dengan beberapa gambar kuno yang diukir di atasnya. Sekilas orang bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Lingkungan rak buku ini bukannya tanpa perlindungan seperti rak buku lainnya. Ada penghalang cahaya redup di sekitar mereka, mengisolasi mereka. Energi padat yang samar-samar dipancarkan oleh penghalang cahaya menyebabkan kejutan melintas di mata Xiao Yan. Hal-hal baik memang harus sedikit unik. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk secara paksa merusak penghalang cahaya ini. Saat pikiran ini melintas di hatinya, tatapannya perlahan menyapu rak buku, dan segera berhenti pada 2 kata sederhana di atas rak buku. Di kelas? Senyuman muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat kedua kata ini. Sepertinya perjalanannya kali ini tidak sia-sia. Metode Ki kelas dan teknik Dou adalah barang langka. Selain itu, bagi mereka untuk dapat ditempatkan dengan sangat berharga oleh hantu iblis tanah tua, kemungkinan itu bukan beberapa barang biasa. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.